saya akan menyampaikan sedikit hal tentang bagaimana kita menjadi orang tua, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para orang tua yang berhasil mencetak anak-anaknya menjadi orang yang saleh dan saleh. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, perlu diketahui dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai perbuatan, sangat-sangat penting bagi kita untuk bisa menanamkan niat yang sangat tepat. Sebagaimana para bapak ibu sekalian pada malam hari ini datang ke tempat ini untuk mengantarkan putra putrinya mondok di pesantren ini, maka para bapak ibu sekalian harus memiliki niat as-shadiqah, harus memiliki niat yang baik, harus memiliki niat yang tulus. Jangan sampai salah niat para ibu sekalian. Karena apa? Niat ini asas, niat ini adalah fondasi. Kata orang Arab, quwwatul bunyan bi quwwatil asas wa quwwatul a'mal bi quwwatin niyah. Bahwa bangunan itu bisa kokoh, bangunan itu bisa kuat disebabkan fondasinya yang kuat. Begitupun juga amal perbuatan itu bisa kokoh dan bisa kuat disebabkan niatnya yang sangat kuat dan niatnya yang sangat bagus. Oleh karenanya para sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak akan berbicara niat terlalu detail, hanya satu hal yang ingin saya sampaikan tentang niat. Marilah kita di dalam memondokkan anak kita di pesantren, usahakan para ibu-ibu, para bapak ibu sekalian sebagai wali santri, jangan berniat menitipkan anak di pondok pesantren, Pak. Jangan berniat menitipkan anak di pondok pesantren. Tapi bagaimana sekiranya kita ubah niat itu menjadi berniat memasrahkan anak di pondok pesantren. Mengapa demikian para bapak ibu sekalian? Karena kalau kita berniat menitipkan anak di pesantren, maka sesuatu yang kita titipkan itu, maka pasti kita menginginkan kembali dengan utuh. Setiap kali kita menitipkan sesuatu apapun, pasti kita menginginkan kembalinya dalam keadaan utuh. Sehingga apa yang terjadi para ibu sekalian? Kalau ada kekurangan yang kita lihat dari sesuatu yang kita titipkan tersebut, maka pasti kita akan meminta ganti rugi. Ada orang menitipkan kendaraannya di tempat parkir, ternyata spionnya hilang satu. Maka apa yang terjadi? Maka dia akan meminta pertanggungjawaban atau meminta ganti rugi kepada pihak pengelola parkir. Tapi ketika ada lebihnya, maka terkadang ketika kita menitipkan sesuatu dan sesuatu itu bukan berkurang namun justru bertambah, maka yang terjadi kita akan dikenai biaya tambahan. Oleh karenanya para ibu sekalian, berniat menitipkan anak, menggunakan bahasa menitipkan anak di pesantren ini sepertinya kurang pantas. Disebabkan apa? Disebabkan ketika kita menitipkan anak di pesantren, secara tidak langsung kita masih ingin ikut campur di dalam mengatur anak-anak kita di pesantren. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Samir tadi, Bapak sekalian, sering orang tua itu menelpon, sering orang tua itu mengusulkan, bahkan mohon maaf dalam tanda kutip protes. Ustaz, kenapa di sini disimpan anakku, Ustaz? Kenapa di kamar ini? Kenapa tidak di sini? Kenapa di sini? Kenapa di sini? Kenapa begini keputusannya? Kenapa begini? Apa alasannya? Karena orang tuanya memiliki perasaan menitipkan anak di pesantren. Tapi ketika orang tua itu memiliki niatan taslim, memiliki niatan memasrahkan anak ke pesantren, maka segala hal yang terjadi, segala keputusan yang telah ditetapkan, segala kebijakan yang telah dikeluarkan,
hanya bisa pasrah dan beriman. Itulah perbedaan ketika kita memondokkan anak dengan berniat menitipkan dan memasrahkan.